Kadang manusia berlari begitu cepat mengejar dunia, seakan hidup ini hanya tentang harta, jabatan, dan kebahagiaan sesaat. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Apa arti dari setiap perjuangan, jika akhirnya hanya berakhir di liang kubur yang sempit? Ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan, maka kita akan terus merasa kurang, terus haus, terus lelah mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Tapi saat akhirat menjadi tujuan utama, dunia justru akan datang dengan sendirinya. Karena Allah yang menggenggam dunia dan akhirat, tahu kepada siapa keduanya layak diberikan. Mereka yang hidup mengejar akhirat bukan berarti menolak dunia, tapi mereka tahu dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Mereka bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi untuk mencari ridha Allah. Mereka menolong bukan untuk dikenal, tapi karena ingin Allah mengenalnya di akhirat nanti. Mereka sabar bukan karena lemah, tapi karena tahu setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju surga. Ketika niat berubah, arah hidup pun ikut berubah. Ketika hati mulai tertambat pada akhirat, dunia perlahan menjadi ringan. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu apapun yang hilang di dunia akan diganti lebih baik di akhirat. Kamu tidak lagi iri dengan orang yang lebih kaya, karena kamu sadar, bukan harta yang menentukan bahagia, tapi dekatnya hati pada Allah. Dunia hanyalah bayangan yang mengikuti cahaya niat. Jika niatmu akhirat, dunia akan datang menunduk. Tapi jika niatmu dunia, akhirat akan menjauh darimu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan menjadikan hatinya kaya. Urusannya dimudahkan dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Tapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, urusannya dipersulit, dan dunia tak akan datang kecuali sebatas takdirnya. Bayangkan betapa tenangnya hidup seseorang yang hatinya tertambat pada akhirat. Ia tak panik ketika diuji, karena tahu semua hanya sementara. Ia tak sombong ketika diberi, karena sadar semua hanya titipan. Ia tetap tersenyum dalam kekurangan, karena yakin Allah menyiapkan kelebihan di akhirat. Itulah rahasia dari ketenangan sejati, bukan karena dunia tunduk padamu, tapi karena hatimu tunduk pada Allah. Jadi mulai sekarang, ubahlah arah langkahmu. Jangan lagi menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan ia sebagai kendaraan menuju akhirat. Gunakan hartamu untuk menolong, gunakan waktumu untuk beribadah, gunakan ilmumu untuk bermanfaat. Karena saat akhirat menjadi tujuan, dunia akan mengejarmu dengan sendirinya. Allah akan cukupkanmu, meski orang lain merasa kurang. Allah akan mudahkanmu, meski jalan terasa berat. Dan Allah akan angkat derajatmu, meski manusia tak melihat. Maka tanyakan pada hatimu, apa sebenarnya tujuan hidupmu? Apakah hanya untuk hidup nyaman di dunia yang fana, atau untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat yang kekal? Karena siapa yang menanam untuk dunia akan menuai sementara, tapi siapa yang menanam untuk akhirat akan menuai selamanya. Ketika seseorang mulai menjadikan akhirat sebagai tujuannya, cara pandangnya terhadap hidup akan berubah total. Ia tak lagi menilai segala sesuatu dari sisi duniawi, tapi dari nilai di sisi Allah. Ia sadar bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat dan setiap langkahnya harus menuju kampung abadi. Ia mulai memilih kata-kata yang ia ucapkan karena tahu setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mulai berhati-hati dengan rezeki yang masuk karena yakin setiap suap akan menjadi bekal atau beban di akhirat nanti. Dan saat hatinya fokus kepada Allah, keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Rezekinya datang tanpa disangka, karena Allah yang Maha Pengatur tidak akan pernah meninggalkan hamba yang menjadikannya tujuan. Masalah-masalah yang dulu terasa berat, kini terasa ringan, karena ia tahu Allah bersamanya. Ia tak lagi terikat pada pujian atau hinaan manusia, sebab yang ia cari hanyalah ridha Allah semata. Inilah kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu dunia, kebebasan dari penilaian manusia, kebebasan dari ketakutan yang mengekang hati. Kamu akan merasakan ketenangan luar biasa ketika hidupmu bukan lagi tentang siapa yang menghargaimu, tapi tentang bagaimana Allah memandangmu. Karena setiap amal yang kau lakukan, sekecil apapun,
akan Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin kamu tidak memiliki segalanya di dunia, tapi kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, keyakinan bahwa akhiratmu sedang disiapkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan percayalah, dunia tidak akan meninggalkan orang yang hatinya lurus kepada Allah. Ia akan datang dengan cara yang tak terduga. Dunia akan menghormati mereka yang tak menginginkannya secara berlebihan, sebab dunia hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah, dan Allah tidak akan pernah menolak hamba yang hidup untuk akhirat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya sederhana tapi hatinya tenang? Ia mungkin tidak punya rumah besar, tidak punya kendaraan mewah, tapi ia tidur dengan damai dan bangun dengan senyum. Ia mungkin tidak memiliki banyak, tapi ia merasa cukup. Itulah tanda bahwa akhirat telah menjadi tujuannya. Karena hati yang terikat pada akhirat akan Allah isi dengan qanaah, rasa cukup yang luar biasa. Sebaliknya, lihatlah orang yang mengejar dunia tanpa batas. Semakin banyak ia dapat, semakin ia gelisah. Semakin tinggi ia naik, semakin takut ia jatuh. Semakin besar hartanya, semakin sempit hatinya. Karena dunia, ketika dijadikan tujuan, tidak pernah memberi ketenangan. Dunia adalah fata morgana, semakin dikejar semakin menjauh. Tapi ketika kau berhenti dan menghadap kepada Allah, dunia akan datang mendekat, tunduk di bawah kakimu. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Beliau bisa saja hidup dalam kemewahan, tapi beliau memilih kesederhanaan. Tidurnya di atas pelepah kurma, bajunya ditambal, tapi seluruh dunia tunduk padanya. Mengapa? Karena hatinya hanya tertuju pada Allah, bukan pada dunia. Dan siapapun yang meneladani beliau, akan Allah muliakan tanpa harus mengejar kemuliaan. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang, sedang menahan diri dari dosa, sedang berusaha jujur di tengah dunia yang penuh tipu daya, ketahuilah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Jangan iri dengan mereka yang berlari cepat mengejar dunia, karena yang kamu kejar jauh lebih besar, surga yang kekal yang tak ada bandingannya. Ada satu rahasia besar dalam hidup ini. Ketika kamu sibuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan duniamu tanpa kamu sadari. Inilah makna dari firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah Ats-Tsalaq 2-3. Saat kamu mulai menjadikan akhirat sebagai fokus utama, Allah akan mengatur segalanya. Pekerjaanmu, rezekimu, pertemananmu, bahkan takdirmu. Semuanya akan diarahkan menuju kebaikan. Kadang kamu kehilangan sesuatu, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kadang kamu ditunda, tapi Allah sedang mempersiapkan waktu yang sempurna. Kadang kamu dikecewakan oleh manusia, tapi itu karena Allah ingin kamu hanya berharap padanya. Dan disitulah letak keindahannya. Hidupmu tidak lagi diukur dari seberapa cepat kamu sukses, tapi dari seberapa dekat kamu dengan Allah. Kamu mulai menikmati sabar, kamu mulai mencintai doa, kamu mulai menemukan kebahagiaan dalam ibadah. Dunia yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena kamu tahu semua yang kamu lakukan bukan untuk dunia, tapi untuk kehidupan abadi setelahnya. Ingatlah, dunia ini seperti bayangan. Jika kamu mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tapi jika kamu berjalan menuju matahari, bayangan itu akan mengikuti. Begitu pula dunia, ketika akhirat menjadi arahmu, maka dunia akan datang dengan sendirinya, mengikuti langkahmu, tunduk di bawah takdirmu. Maka jangan pernah takut kehilangan dunia, tapi takutlah jika hatimu kehilangan arah menuju akhirat. Karena siapa yang kehilangan dunia masih punya akhirat. Tapi siapa yang kehilangan akhirat tak akan mendapatkan apapun. Kadang, jalan menuju akhirat tidak selalu mudah. Ia dipenuhi ujian, luka, air mata, dan kesabaran yang panjang. Tapi justru disitulah nilai keimanan diuji. Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi Dia menjanjikan akhir yang indah bagi mereka yang bertahan. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan tidak akan menyerah hanya karena dunia menolak. Ia tahu bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang ia tahan, setiap kekecewaan yang ia telan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Tidak ada yang sia-sia bagi orang yang hidupnya untuk akhirat.
Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Kamu sudah berusaha jujur, tapi malah disalahkan. Kamu sudah berbuat baik, tapi malah disakiti. Kamu sudah berdoa lama, tapi belum juga dikabulkan. Namun jangan berhenti. Karena Allah tidak menilai dari seberapa cepat hasil datang, tapi seberapa tulus kamu bertahan. Ketika niatmu akhirat, semua kesulitan dunia menjadi ringan. Kamu tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, tapi sebagai proses pembersihan jiwa. Kamu tidak lagi menyesal atas kehilangan, karena kamu percaya Allah sedang mengganti dengan sesuatu yang lebih kekal. Orang yang hatinya tertambat pada akhirat tidak akan panik ketika dunia berbalik. Ia tahu, dunia hanyalah ladang ujian, bukan tempat balasan. Ia bisa tenang meski dihina, karena tahu Allah melihat. Ia bisa sabar meski diperlakukan tidak adil, karena yakin keadilan sejati ada di hadapan Allah. Dan ia bisa tersenyum, bahkan ketika semua pintu tertutup, karena ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menyerahkan segalanya kepadanya. Jika dunia membuatmu kecewa, itu tanda bahwa hatimu masih berharap kepada makhluk. Tapi jika kamu sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka setiap kekecewaan akan berubah menjadi pengingat bahwa yang sejati hanya Allah. Dunia mungkin tidak adil, tapi akhirat pasti adil. Dunia mungkin membuatmu menangis, tapi akhirat akan membuatmu tersenyum selamanya. Dunia mungkin memisahkanmu dari orang yang kau cintai, tapi akhirat akan mempertemukan kalian kembali di tempat yang tak ada perpisahan. Karena itu, jangan takut menjalani hidup dengan niat untuk akhirat. Jangan takut dianggap aneh ketika kamu lebih memilih sholat daripada pesta, lebih memilih sabar daripada marah, lebih memilih jujur daripada untung cepat. Biarlah orang lain tertawa hari ini, asal kamu bisa tersenyum di hari ketika semua manusia menangis. Biarlah kamu kalah di mata dunia, asal kamu menang di sisi Allah. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Semua yang kamu kejar di dunia akan berakhir. Harta akan hilang, jabatan akan berganti, wajah akan menua, tubuh akan rapuh. Tapi amal, niat, dan kesabaranmu akan tetap hidup bersamamu, bahkan setelah kamu dikuburkan. Itulah bekal yang tak akan lapuk oleh waktu. Maka jangan habiskan hidup untuk sesuatu yang pasti berakhir, tapi perjuangkanlah sesuatu yang abadi, ridha Allah dan surganya. Dan lihatlah bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Dia cukupkan mereka, bahkan ketika dunia tidak memberinya banyak. Dia muliakan mereka, bahkan ketika manusia merendahkannya. Dia jadikan mereka kuat, bahkan ketika semua orang meninggalkan. Karena mereka hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk diterima oleh Allah. Dan siapa yang hidup untuk Allah, tidak akan pernah kehilangan arah. Maka teruslah melangkah meski perlahan. Teruslah bersabar meski sakit. Teruslah berbuat baik meski dibalas dengan luka. Karena setiap langkah menuju akhirat akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua kesabaranmu di dunia, semua perjuanganmu, semua air mata yang pernah kamu tahan, semuanya sepadan dengan keindahan yang menunggumu di surga. Ada saatnya dalam hidup, kamu akan merasa bahwa perjuanganmu untuk tetap di jalan Allah terasa berat. Kamu akan diuji oleh godaan dunia, oleh rayuan kemewahan, oleh ajakan untuk menyerah, dan oleh rasa ingin cepat menikmati hasil. Dunia akan tampak indah di depan mata, memanggilmu dengan segala kenikmatan yang menipu. Tapi di balik kilau itu, ada jebakan yang halus, jebakan yang membuat banyak hati berpaling dari akhirat. Karena dunia bisa membuatmu lupa pada tujuan sejati jika kamu tidak kuat menahan diri. Namun orang yang hatinya hidup untuk akhirat akan selalu diberi kekuatan oleh Allah. Ketika orang lain tertipu oleh gemerlap, ia justru melihat kefanaan. Ketika orang lain tergila-gila dengan harta, ia justru takut akan hisabnya. Ketika orang lain bangga dengan jabatan, ia justru khawatir dengan tanggung jawabnya. Ia tahu semua yang dimiliki di dunia hanyalah titipan sementara yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ia hidup dengan sederhana, tapi hatinya kaya. Ia tampak tenang meski dalam kekurangan, karena yang ia cari bukan kenyamanan dunia, tapi keselamatan akhirat. Dan ketika dunia melihatnya sebagai orang biasa, Allah melihatnya sebagai hamba luar biasa. Karena ia tidak menukar surga dengan pujian manusia,
ia tidak menjual keikhlasan demi penghargaan, dan ia tidak mengorbankan akhirat hanya demi sedikit kesenangan dunia. Allah mencintai hamba-hamba seperti ini, yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yang menangis di malam hari karena takut akan dosa, dan yang tersenyum di siang hari karena yakin Allah selalu bersamanya. Setiap kali ia berbuat baik, ia tidak menghitung balasan. Ia tahu kebaikan yang kecil sekalipun bisa menjadi penyelamat di akhirat. Ia tidak peduli jika kebaikannya tidak dilihat manusia, karena ia percaya Allah mencatat setiap niat yang tersembunyi. Ia tidak pernah bosan memberi meski tak pernah dipuji. Ia tidak pernah lelah membantu meski tak pernah diingat. Karena tujuannya bukan dunia, tapi ridha Allah yang abadi. Dan begitulah rahasia hidup orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Mereka terlihat sederhana, tapi Allah limpahkan keberkahan pada setiap langkahnya. Mereka mungkin tidak kaya harta, tapi kaya jiwa. Mereka mungkin tidak terkenal di bumi, tapi nama mereka harum di langit. Dunia mungkin tidak memujinya, tapi malaikat mendoakannya. Dan setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, Allah melihat mereka dengan cinta yang tak bisa digambarkan oleh kata. Namun perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Akan ada masa di mana kamu merasa sendirian, saat kamu berpegang teguh pada kebenaran, tapi dunia mengejekmu. Saat kamu berusaha menjaga kejujuran, tapi malah disalahpahami. Saat kamu menolak jalan haram, tapi malah dianggap bodoh. Tapi ketahuilah, itulah harga dari keimanan yang sejati, karena surga tidak diberikan kepada mereka yang hanya mengucap iman dengan lisan, tapi kepada mereka yang membuktikannya dengan kesabaran dan keteguhan. Dan Allah tahu setiap luka yang kamu sembunyikan. Allah tahu setiap air mata yang kamu tahan. Allah tahu setiap perjuangan yang tidak dilihat manusia. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap rasa sakit yang kamu lalui karena ingin taat. Setiap kehilangan yang kamu terima dengan sabar. Setiap sujud yang kamu lakukan meski dalam lelah. Semuanya sedang ditulis oleh malaikat sebagai amal yang kelak akan membuatmu tersenyum di hadapan Allah. Maka jangan berhenti. Jangan biarkan dunia membuatmu lelah dalam mengejar akhirat. Dunia ini singkat, sangat singkat. Tidak ada yang kekal di dalamnya, kecuali amal yang kamu bawa. Apapun yang kamu korbankan demi Allah, pasti akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah. Kadang bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk ketenangan. Kadang bukan dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk kekuatan hati. Kadang bukan dalam bentuk keberuntungan dunia, tapi dalam bentuk ampunan yang menyelamatkanmu di akhirat. Dan percayalah, ketika kamu menjadikan akhirat sebagai tujuan, dunia akan tunduk tanpa perlu kau kejar. Allah akan menjadikan dunia itu berputar untukmu, bukan kamu yang berputar untuk dunia. Rezeki akan datang dari arah yang tak disangka, kemudahan akan muncul dari tempat yang tak terlihat, dan keberkahan akan turun tanpa batas, karena Allah mencintai hamba yang hidupnya tidak tertipu oleh dunia, tapi menjadikan dunia sebagai jembatan menuju surga. Maka teruslah melangkah dengan hati yang tertuju kepada Allah. Jangan goyah meski dunia berguncang. Jangan mundur meski orang lain mencemooh. Karena pada akhirnya, yang akan bersamamu bukanlah dunia yang fana, tapi amal yang kamu bawa, doa yang kamu panjatkan, dan rahmat Allah yang kamu harapkan. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana manusia berlarian ketakutan, hari di mana semua harta tak lagi berarti, kamu akan tersenyum karena kamu telah memilih jalan yang benar, jalan menuju akhirat, jalan menuju Allah. Dan akhirnya, pada satu titik dalam hidup, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu kejar di dunia ini hanyalah bayangan yang tak akan pernah bisa kamu genggam. Kamu akan melihat bahwa segala hal yang dulu kamu anggap penting perlahan memudar. Rumah yang megah, mobil yang indah, pujian manusia, semuanya akan hilang ketika napas terakhir berhenti. Saat itu kamu akan sadar bahwa yang paling berharga bukanlah berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bawa untuk kehidupan setelah mati. Ketika akhirat benar-benar menjadi tujuanmu, hatimu akan tenang menghadapi apapun. Kamu tak lagi takut miskin, karena kamu tahu rezeki sudah diatur. Kamu tak lagi takut gagal, karena kamu tahu takdir Allah selalu terbaik. Kamu tak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu semua akan kembali kepadanya. Kamu hanya takut satu hal,
Takut jika Allah tidak ridha, takut jika amalmu tertolak, takut jika hidupmu berlalu tanpa makna. Itulah ketakutan yang membuatmu terus berusaha mendekat kepadanya setiap hari. Kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika seseorang menghina, kamu tidak membalas karena kamu tahu tidak ada gunanya membela diri di hadapan manusia, cukup Allah yang tahu kebenaranmu. Ketika kamu tidak dihargai, kamu tersenyum karena kamu yakin setiap amal tak akan hilang dari catatan Allah. Ketika kamu sendirian, kamu tidak merasa sepi karena kamu tahu Allah lebih dekat daripada siapapun. Dan ketika kamu terjatuh, kamu tidak putus asa karena kamu tahu rahmat Allah selalu lebih besar dari dosamu. Hidupmu akan menjadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu sudah berlabuh pada tujuan yang benar. Dunia tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Kamu bekerja bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Kamu menolong bukan untuk dipuji, tapi karena cinta pada Allah. Kamu bersabar bukan karena pasrah, tapi karena yakin setiap kesabaran adalah investasi untuk surga. Itulah kebahagiaan sejati, ketika kamu bisa tersenyum meski hidup tidak sempurna, karena hatimu tahu bahwa akhirat jauh lebih indah dari semua yang kamu tinggalkan. Dan lihatlah betapa luar biasanya janji Allah bagi mereka yang memilih akhirat sebagai arah hidupnya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiranmu. Tetapi jika engkau tidak melakukannya, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dunia dan aku tidak akan menutup kefakiranmu." Begitulah cara Allah menegaskan bahwa siapapun yang mendahulukan akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Tapi siapa yang mendahulukan dunia, maka akhirat akan menjauh darinya. Maka mulai hari ini ubahlah arah hidupmu. Jangan biarkan dunia menjadi tujuan. Jadikan ia sekadar jalan. Jadikan setiap langkahmu menuju ridha Allah. Jadikan setiap doa, setiap amal, setiap pengorbananmu sebagai bekal untuk pulang ke tempat yang kekal. Karena dunia ini hanyalah perjalanan singkat dan akhiratlah kampung abadi. Suatu hari nanti, ketika semua yang kamu cintai di dunia sudah tidak ada, ketika semua yang kamu banggakan telah sirna, hanya dua hal yang akan tersisa, amal dan rahmat Allah. Dan jika kamu hidup dengan niat akhirat, maka dua hal itu akan menuntunmu menuju tempat terbaik. Taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perpisahan. Maka teruslah melangkah dengan iman. Teruslah berbuat baik meski dunia tidak melihat. Teruslah berharap meski tak tahu kapan doa terkabul. Karena Allah tidak pernah menutup mata dari perjuanganmu. Setiap kebaikanmu disimpan, setiap sabarmu dihitung, setiap air mata yang jatuh karena rindu kepadanya sedang menjadi sebab turunnya rahmat. Dan kelak, ketika langkah terakhir di dunia telah selesai, kamu akan melihat apa yang selama ini kamu perjuangkan. Kamu akan melihat wajah-wajah yang berseri dan kamu akan mendengar suara lembut yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam surgaku." Itulah puncak dari perjalananmu. Saat akhirat benar-benar menjadi tujuan dan dunia akhirnya tunduk kepadamu. Saat semua yang kamu tinggalkan di dunia berubah menjadi pahala yang abadi. Dan saat itu, kamu akan tersenyum dengan hati yang damai karena kamu telah memilih arah yang benar sejak awal. Menuju Allah, menuju keabadian, menuju surga yang kekal.